وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifada wal-istifada wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ilal huda wad-dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyin lana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah hadir di majelis ini yang saya hormati, alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita sekalian sehingga pada sore hari ini kita ditakdirkan duduk kembali dalam satu majelis dalam rangka mengikuti kajian kitab Nashaihul Ibad sekaligus buka bersama di Masjid Al-Falah Gembong. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini senantiasa bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah ma'a salamihi, semoga senantiasa hulut mengalir keharibaan manusia teragung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Besar harapan kita agar kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya hormati, meneruskan kajian kitab Nashaihul Ibad pada sore hari ini nyampe pada makalah yang ketiga. Baik, kita dengarkan bersama-sama tentang isi dari makalah yang ketiga, bab kedua dari kitab Nashaihul Ibad. Wal maqalatu as-salisatu an Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala al-qabrah bila zadin ay minal amali sholihi fa ka'annama rakiba al-bahra bila safinah ay fa yaghriqa ghurfan la khalasa lahu illa biman yunkiduhu kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariq al mughawwis ay at-talib li ayyu wasah. Bab kedua, makalah ketiga dari kitab Nashaihul Ibad ini datangnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Abu Bakar. Man dakhala al-qabrah bila zadin, barang siapa yang masuk ke alam kubur bila zadin tanpa membawa sangu, tanpa membawa bekal berupa amal soleh,
Jadi siapa saja yang meninggal dunia sedangkan ia tidak membawa bekal berupa amal soleh, amal kebaikan, maka faka'annama raqiba al-bahra bila safinah, seakan-akan ia menyeberang lautan tanpa menggunakan perahu. Bagaimana orang bisa melewati menyeberangi lautan kalau ia tidak punya perahu, kalau ia tidak punya kapal, kalau ia tidak punya kendaraan, pasti tenggelam. Begitu juga orang-orang yang meninggal dunia, apabila bekalnya tidak cukup, apabila bekalnya kurang dari amal kebaikan sewaktu hidup di alam dunia, tepai urip gak pernah melakukan kebaikan, sholat gak pernah, poso arang-arang, baca Quran gak pernah, sedekah apalagi, kemudian meninggal dunia tanpa membawa amal baik sewaktu hidup di dunia, maka ia tidak akan selamat di alam kubur. Kalau ia tidak selamat di alam kubur, nanti di akhirat dia juga tidak akan selamat. Diumpamakan seperti orang nyebrang lautan tanpa menggunakan perahu. Sakit napa boten? Nyebrang lautan nggak pakai perahu, renang. Nang Suramadu renang, ya mate. Bukan mate, meninggal dunia. Jangankan lautan lepas, coba renang di Suramadu saja bisa napa boten? Tidak akan bisa, pasti tenggelam. Begitu juga orang yang meninggal dunia tanpa membawa bekal amal yang baik semasa hidupnya, maka pasti ia akan mendapatkan siksa di alam kubur, dan di akhirat dia juga akan mendapatkan siksa. Kemudian kita lanjut. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq al mughawis. Tidaklah seorang yang meninggal dunia di alam kuburnya kecuali ia seperti orang yang tenggelam di lautan menunggu pertolongan orang lain. Jadi jenazah yang sudah dimasukkan ke alam kubur itu, Pak, itu seakan-akan sama dengan orang yang tenggelam di lautan, tidak bisa membantu dirinya sendiri, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia hanya butuh pertolongan orang lain, butuh bantuan dari orang lain, butuh bantuan dari yang hidup, butuh bantuan dari anak-anaknya, butuh bantuan dari sanak familinya, butuh bantuan dari ponaan-ponaannya, keluarga dekatnya, dan teman-temannya yang lain. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lanjutkan hadis tersebut, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariq al mughawis yantadiru da'watan talhaku min abin au ummin au akhin au sadiqin. Bahwa orang yang sudah dimasukkan ke alam kubur itu senantiasa menunggu, ngenteni doa daripada ayahnya, menunggu doa daripada ibunya,
menunggu doa daripada saudara-saudaranya yang masih hidup, menunggu doa daripada teman-teman karibnya. Apabila doa itu sudah dikumandangkan, apabila doa itu sudah dilakukan oleh ayah, ibu, anak, saudara atau teman-temannya, maka doa itu nyampe kepada ahli kubur. Dan ahli kubur ketika mendapatkan doa dari keluarganya yang masih hidup itu sangat senang. Bahkan lebih senang daripada memperoleh dunia dan isinya. Lebih senang daripada mendapatkan hadiah mobil Alphard. Lebih senang daripada mendapatkan hadiah sepeda motor baru. Lebih senang daripada mendapatkan hadiah rumah dan lain sebagainya. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu sangat mengharap, sangat menunggu bantuan doa dari kerabatnya yang masih hidup. Saya mau cerita. Dulu ada seorang ahli ilmu, orang alim. Dia bermimpi mendatangi makbarah, mendatangi kuburan. Kalau sekarang mungkin dia pergi ke Rangka atau ke Sidorami. Ini dalam mimpi, Pak, dalam mimpi. Dalam mimpinya ahli ilmi ini mendatangi makbarah, kuburan. Ternyata dalam mimpinya itu dia melihat ahli kubur itu sedang rebutan bingkisan makanan, paketan, kiriman dari orang-orang yang hidup. Semuanya rebutan. Kalau kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa itu nyampe ke kuburan. Dan doa kita itu jadi rebutan penghuni-penghuni kubur. Kalau kita baca doanya muslimin dan muslimat umum. Cuman anehnya kata ahli ilmi ini, yang lain sudah pada rebutan, desak-desakan, merebutkan bingkisan, kiriman makanan dari orang yang hidup. Ada satu ahli kubur yang diam saja, tidak mau rebutan. Acuh tak acuh melihat teman-temannya semuanya rebutan, dia sendiri tidak mau andil dalam merebut makanan dan bingkisan kiriman dari orang yang hidup. Akhirnya ahlul ilmi ini penasaran dan datang kepada orang itu bertanya, kenapa kamu tidak ikut yang lain rebutan makanan, bingkisan, paketan? Kenapa kamu diam aja? Dijawab oleh ahli kubur ini, saya tidak ikut rebutan paketan, bingkisan makanan karena saya sudah mendapatkan kiriman dari anak saya. Wah, ini anak soleh, anak berbakti kepada orang tua. Jadi untuk adik-adik TPK, TPK napa nggih? Al-Falah nggih, TPK Al-Falah, ya, semestinya seyogyanya setiap hari ketika baca Al-Quran dihususkan kepada orang tua, kerabat-kerabat, kakek nenek yang sudah meninggal dunia. Jadi pahala bacaan Al-Quran itu akan nyampe kepada mereka. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, dia tidak ikut rebutan paketan dan bingkisan makanan karena ia sudah mendapatkan paketan kiriman dari anaknya. Kemudian ahlul ilmi ini bertanya, wahai ahli kubur, kalau saya boleh tahu, di manakah anakmu itu sekarang?
Oh, anak saya itu jualan di pasar Gembong. Kalau sekarang pasar Gembong, jualan baju bekas. Akhirnya ini kalau sekarang ya, kalau di sini, akhirnya Ba'dul Ilmi ini penasaran, betulkah anak ahli kubur ini setiap hari kirim paketan, kirim hadiah pahala bacaan surah Al-Quran atau yang lainnya kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dia pergi ke pasar Gembong. Mana pasar Gembong? Jauh pasar Gembong di sini. Berangkat ke pasar Gembong, lihat situasi di sana, semuanya seperti biasa. Hanya ketika pandangannya tertuju ke sebuah tenda, ada seorang pemuda yang lisannya itu selalu bergerak, komat kamit, entah baca apa, yang penting lisannya itu tidak diam, selalu bergerak. Dia hampiri pemuda itu, kemudian dia tanya, wahai anak muda, apakah orang tuamu sudah meninggal dunia? Ya betul Pak, orang tua saya sudah meninggal dunia. Lalu kenapa sejak saya perhatikan lisan kamu itu selalu bergerak, berzikir? Kira-kira apa yang kamu baca? Si pemuda yang jualan ini menjawab, oh iya, saya setiap hari membaca Al-Quran. Perhatikan adik-adik, jawaban si pemuda ini, setiap hari saya membaca Al-Quran dan pahalanya saya hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Nah ini bukti ini ba'du ahlil ilmi yang mimpi, bukan orang sembarangan, orang alim yang mimpi. Kalau orang-orang seperti kita mimpi, mungkin mimpinya dianggap kembang tidur. Ini sesuai dengan mimpi dan faktanya berjalan beriringan. Karena di dalam mimpinya itu ada seseorang yang tidak ikut rebutan makanan paketan karena ia sudah mendapatkan paketan dari anaknya yang jualan di pasar Gembong. Ternyata setelah diselidiki, betul-betul ada seorang anak atau pemuda yang setiap hari membaca Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ini betul, mimpi dan fakta sama. Tidak bisa bohong, ini tidak bohong ini. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian, si ahlul ilmi ini bermimpi lagi. Mimpi mendatangi makbaroh yang sama. Mimpi mendatangi kuburan Rangka atau Sidorami. Lah anehnya, orang yang kemarin-kemarin tidak ikut rebutan, dalam mimpi yang kedua ini rebutan sama yang lain, ikut rebutan. Nah, kalau mimpi pertama dia tidak ikut rebutan karena sudah mendapatkan paketan kiriman dari anaknya. Lah, sedangkan pada mimpi yang kedua ternyata orang ini ikut rebutan paketan bingkisan dari orang-orang yang hidup. Penasaran lagi. Dihampiri pasar Gembong. Dihampiri pasar Gembong, kemudian menyelidiki kemana anak muda yang biasa baca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ternyata pemudanya itu juga sudah meninggal dunia. Paketannya tidak dikirim lagi karena orangnya sudah meninggal dunia. Jadi sangat penting kiranya kepada adik-adik, kepada bapak-bapak yang masih hidup untuk membaca Al-Quran setiap hari dan hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia
dari famili kita, keluarga kita yang sudah mendahulu kita. Dan ini tidak saja pada Al-Quran, apapun yang dibaca, wiritan dikiran apapun yang dibaca, kalau kita niatkan pahalanya, kita tujukan, hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, itu nyampe. Bahkan kalau kita bersedekah, ngasih uang ke celengan masjid misalkan 5.000 rupiah, kita masukkan, kita niati hadiah pahala sedekah ini saya hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia, itu nyampe. Setiap Jumat 2.000 rupiah masukkan celengan, niati pahala dari sedekah ini saya hadiahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia, itu nyampe pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, kana nabiyyu idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menguburkan jenazah, dia berdiri di atas kuburannya dan bersabda, istaghfiru li akhikum, bacalah istighfar untuk saudaramu yang sudah meninggal dunia. Jadi seyogyanya, kalau salah satu keluarga kita sudah meninggal dunia, sudah dimasukkan ke kuburan, maka jangan pulang dulu 10-20 menit, bacakan tahlil, bacakan istighfar sesuai dengan hadis ini. Rasulullah ketika sudah memakamkan jenazah, mengubur jenazah, maka Rasulullah berdiri dan ahli dari mayit itu dipanggil. Sini, keluarga dari orang yang sudah meninggal dipanggil, lalu mintakan istighfar untuk saudaramu yang sudah meninggal dunia. Tuh, nge. Jangan pulang dulu, bacakan istighfar, bacakan doa, bacakan tahlil di kuburan yang masih baru. Ini makalah yang ketiga. Baik, kita lanjut pada makalah yang keempat. Wal maqalatu ar-rabi'atu an Umarah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Umar. Nukila anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, sif li hasanati Umar, wahai malaikat Jibril, sebutkan, ceritakan kepada saya beberapa kebaikan sahabat Umar. Mendapatkan pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril menjawab, "Lau kanat al-biharu midadan wasyajaru aklaman lama hasaratha." Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, sebutkanlah kebaikan-kebaikan Umar kepada saya. Maka malaikat Jibril menjawab, andaikan lautan itu menjadi tintanya, andaikan air laut itu menjadi tintanya, sedangkan pohon-pohon yang ada di muka bumi menjadi pensilnya, maka tidak akan sanggup
menghitung kebaikan-kebaikan sahabat Umar. Wah ini kebaikan sahabat Umar luar biasa, istimewa, sangat istimewa sekali. Jadi kebaikan sahabat Umar itu, seandainya air di lautan menjadi tinta, menjadi tintanya, kemudian pohon-pohon diambil dijadikan penanya, maka tidak akan mampu menghitung kebaikan-kebaikan sahabat Umar. Kenapa? Karena yang pertama bahwa keutamaan sahabat Umar itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, baina ana naimun ra'aituni fil jannah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika saya tertidur. Tidurnya Rasulullah pandangan saja, hatinya tidak pernah tidur. Ya. Hati Rasulullah tidak pernah tidur, selalu ingat kepada Allah. Kata Rasulullah, ketika saya tertidur, seakan-akan di depan saya itu nampak surga. Dan di dalam surga itu ada sebuah istana yang sangat megah. Ada seorang perempuan yang sedang berada di dalamnya. Lalu saya tanya kepada perempuan itu, wahai perempuan, istana ini punya siapa? Istana ini milik siapa? Si perempuan itu menjawab, ini milik sahabat Umar. Nah, ini. Orangnya masih hidup, tapi oleh Allah sudah disediakan istana di dalam surga. Itu yang mimpi Rasulullah, bukan orang sembarangan. Pasti ini yang mimpi Rasulullah, bahwa sahabat Umar masih hidup, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat istana sahabat Umar di surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu keutamaan dan kebaikan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, kebaikan sahabat Umar ini adalah waktu awal-awal mula Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk agama Islam, untuk bertauhid ini secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah beberapa lama dakwahnya sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memuliakan agama Islam dengan sosok sahabat Umar atau Abu Jahal. Doanya begini, Allahumma a'izzal islami bi ahabbi hadainir rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Wahai Allah, muliakan agama Islam ini dengan salah satu dua orang yang paling kamu cintai, entah dengan Abu Jahal atau dengan sahabat Umar bin Al-Khattab. Ternyata setelah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang masuk Islam adalah sahabat Umar bin Al-Khattab. Berarti yang lebih dicintai adalah sahabat Umar bin Al-Khattab. Maka dengan masuk Islamnya sahabat Umar bin Al-Khattab ini, Islam menjadi jaya, Islam menjadi mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Didukung oleh sahabat Umar, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara jahron, terang-terangan.
Karena sahabat Umar yang membela, siapa yang mengganggu dakwah Rasulullah maka saya musuhnya. Sahabat Umar pada waktu itu preman nih. Preman kelas kakap. Semua orang takut di Mekah pada sahabat Umar. Siapa yang mengganggu dakwah Nabi Muhammad, saya musuhnya. Gak ada yang berani ganggu. Karena yang berkata demikian adalah preman kelas kakap. Ini sebelum masuk Islam. Itu termasuk salah satu kebaikan dan keutamaan sahabat Umar. Kemudian kita lanjutkan kembali. Faqala sibli hasanati Abi Bakrin, faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Wahai Jibril, sebutkan juga pada saya kebaikan-kebaikan sahabat Abu Bakar. Maka malaikat Jibril menjawab, kebaikan Umar itu, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Kebaikan sahabat Umar itu hanyalah salah satu dari beberapa kebaikan sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar ini lebih istimewa lagi, lebih baik lagi daripada sahabat Umar. Karena kebaikan sahabat Umar ini hanya salah satu dari beberapa kebaikan dari sahabat Abu Bakar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kalau kita berbicara kebaikan sahabat Abu Bakar ini yang paling banyak menyokong perjuangan Nabi Muhammad SAW. Donatur terbesar ketika umat Islam berperang melawan orang-orang kafir, ini penyumbang dana terbesar setiap ada perang adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini setiap ada perang pasti Abu Bakar menyokong peperangan tersebut dengan harta yang paling banyak. Nah, ini sahabat Abu Bakar. Kemudian yang kedua, keutamaan dan kebaikan sahabat Abu Bakar adalah sahabat Abu Bakar ini merupakan salah seorang yang masuk surga pertama kali dari kalangan orang laki-laki. Jadi setelah Rasulullah, maka yang masuk surga pertama kali adalah sahabat Abu Bakar. Yang lain durung melebu, sahabat Abu Bakar sudah masuk terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita nanti bisa menyusul sahabat Abu Bakar masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, kebaikan dan keutamaan sahabat Abu Bakar adalah Abu Bakar ini selalu yang paling pertama kali melakukan kebaikan. Sebelum yang lain melakukan kebaikan, sahabat Abu Bakar ini sudah melakukan kebaikan. Pernah suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah pagi ini yang sedang berpuasa? Ditanya. Sahabat Abu Bakar langsung angkat tangan, saya wahai Rasulullah, saya hari ini sedang puasa. Padahal yang lain belum mengangkat tangan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada para sahabat, wahai sahabat, faman at'ama minkum al-yawma miskinan, siapa yang hari ini sudah ngasih sedekah kepada fakir miskin? Sahabat Abu Bakar langsung angkat tangan, saya wahai Rasulullah, saya pagi ini sudah ngasih sedekah kepada fakir miskin. Padahal yang lain masih belum. Itu
kebaikan sahabat Abu Bakar. Selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan pertama kali sebelum yang lain melakukan kebaikan. Itu sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Ya. Yang lain belum angkat tangan, sahabat Abu Bakar sudah angkat tangan. Saya wahai Rasulullah, saya tadi sudah menjenguk orang sakit. Nah itulah kebaikan sahabat Abu Bakar yang selalu mendahului sahabat-sahabat yang lain. Maka sudah pantas sekali sahabat Abu Bakar ini kebaikannya lebih banyak, lebih tinggi, lebih berkelas daripada sahabat Umar. Suatu ketika di masjid, sahabat Umar ini kalau zikir keras suaranya, kalau berzikir suaranya keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, kenapa kamu kalau berzikir itu suaranya keras? Supaya tidak ngantuk wahai Rasulullah. Nah, sedangkan sahabat Abu Bakar kalau berzikir ini suaranya pelan. Wahai Abu Bakar, kenapa kalau berzikir suara kamu pelan? Maka sahabat Abu Bakar menjawab, karena Allah yang saya munajat ini maha mendengar. Jadi tidak perlu suara keras. Karena waktunya sudah cukup, kita berzikir terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim.